Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh ofisial, kepada para pelatih, para juri, dan panitia. Bisa di-unmute dulu. Ayo kita sama-sama biar semangat, kita yell. Juri, ofisial, pelatih, di-unmute semuanya. Ayo Sensei. Biar kelihatan. Ya. Oke. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Oke, semuanya kayaknya masih banyak yang ya. Ditampilin ya on cam biar kelihatan wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Oke, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Jakarta Judo Kata Open Virtual Competition 3.0. Dan untuk sesi ini adalah babak penyisian kategori Judo Kata Grup 2. Ya. Sebelum kita memulai rangkaian acaranya, mari kita dengarkan video sambutan dari panitia. Kepada operator, dipersilakan memutarkan video. Operator, videonya nge-lag. Nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jakarta Judo Kata Open Virtual Competition 2020 dapat terlaksana berkat bantuan dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta. Kejuaraan ini merupakan kejuaraan pertama virtual yang dilaksanakan di Jakarta. Saya berharap ke depannya kejuaraan ini dapat terus terlaksana untuk kemajuan judo di Jakarta dan di Indonesia khususnya. Saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah untuk mewujudkan kejuaraan ini. Dan kepada para juri yang bersedia meluangkan waktunya dalam menilai peserta yang berkompetisi. Tidak lupa, saya mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh peserta yang mengikuti kejuaraan ini. Terima kasih. Suara MC izin nggak ada. Oke, suara ready? Ya, ready. Ya. Selanjutnya akan saya perkenalkan siapa saja orang-orang yang berpartisipasi untuk kelancaran acara ini. Ya, saya sendiri. Saya Tajul Mazia sebagai MC untuk acara pada hari ini. Lalu, saya juga akan memperkenalkan para juri-juri yang akan melakukan penilaian ya pada kompetisi ini. Yang pertama, Judo Nempung Sensei dari DKI Jakarta. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pagi juga udah nggak pagi, siang tapi belum siang juga Sensei. Ya, Sensei masih semangat ya? Masih. Udah sempat break tadi? Sudah. 2 kali malah.
Oke. Oke, siap. Yang penting stok ya, logistik masih ada ya. Banyak di rumah. Oke, siap. Kita lanjut ke Jawa Barat. Ada Arnold Silalahi Sensei. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang siang Sensei. Ya, gimana, lancar? Koneksi? Lancar. Nasi kotaknya enak. Oh, nasi kotak enak. Saya kok nggak dapet ya? Panitia, kode nih. Baru keras. Oke, lanjut. Kita kembali lagi ke DKI Jakarta. Imades Swadharma Sensei. Oke, selamat siang. Halo, selamat pagi menjelang siang, Sensei. Ya. Ehonya nih, ehonya kayaknya ehonya agak kegedean. Jadi agak bergema. Masih semangat ya? Oke, masih belum ngantuk kan? Kalau ngantuk panggil aja Domes, suruh gangguin. Jadi ngantuknya hilang. Oke, selanjutnya kita agak jauh dikit ke Sulawesi Selatan. Ada Fanny P. Sensei. Selamat siang. Selamat siang, Sensei. Sana udah siang ya? Iya, udah siang di Makassar. Udah makan siang? Belum. Oh, belum. Nunggu nasi kotak dari panitia. Panitia tolong dikirim ya itu, pakai paket. Jak. Paketnya langsung ini ya, Yang mentahnya apa mau matangnya nih, Sensei? mentah aja deh. Oh, mentah. Ya udah kirimin Iya. beras. Panitia kirimin beras. Oke, kita ke Pulau Jawa lagi sekarang. Kita ketemu dengan Lita Teresia Sensei. Halo, Sensei, mic-nya dinyalakan. Halo, selamat pagi menjelang siang. Iya, pagi menjelang siang, Sensei. Gimana, aman stoknya? Aman. Kopi? Nggak ngopi. Oh ya udah, nggak usah ngopi, jangan ya. Jangan. Kalau kebanyakan kopi juga tidak baik. Iya, tambah hitam nanti. Enggak, kita nggak hitam, kita manis. Oh iya. Iya. Oke, yang terakhir. Dari DKI Jakarta, Ismaya Sari Sensei. Halo, selamat pagi menjelang siang. Menjelang siang. Jangan lemes dong. Sekarang makin cabai, senyumnya makin manis loh. Masih semangat ya? Semangat. Udah pusing belum? Kenapa? Udah pusing belum sama nilai yang tadi? Hah? Udah pusing. Ayo, masih ada 2 grup lagi nih. Pusingnya di hold dulu, pusingnya ditahan dulu sampai nanti babak dari grup 3 ya, sampai ke grup 3. Semangat buat kasih nilai. Semua ya, semua para juri semangat semua ya. Semangat. Ya. Selanjutnya nggak cuma juri doang nih. Sekarang kita perkenalkan juga pelatih atau ofisial dari masing-masing peserta di grup 2. Yang pertama, pelatih atau ofisial atau perwakilan dari Semanor Jatim. Halo. Halo, Sensei. Adakah? Semanor Jatim, oke. Sensei Topan muncul. Ya, mungkin lagi break dulu. Sensei Topan, are you there? Oke, next aja ya. Selanjutnya, pelatih atau ofisial atau perwakilan dari Pengda PJSI DIY. Halo, selamat pagi Sensei. Semangat ya. Ya, semangat buat ngejalanin rangkaian acara hari ini ya. Ya. Oke, beralih ke peserta selanjutnya. Wakil atau ofisial atau perwakilan dari Neo Judo Club. Halo. Halo, Bli. Masih di mute.
Halo, selamat pagi atau selamat siang di sana? Tolong mic-nya belum? Mic-nya belum dinyalakan. Oh, sulit. Oh, iya. Ya udah, untuk MC-nya ganti. Coba MC-nya yang kemarin. Nanti udah telepati ngomongnya. Ya kan? Oke deh. Kalau saya belum kadang nggak denger. Kalau mungkin sama MC kemarin pakai telepati udah tahu apa yang mau diomongin. Emang ada apa sama MC kemarin? Nggak tahu juga sih sebenarnya. Saya hanya berspekulasi aja, itu kalau keterangan lebih jelas mungkin orangnya sendiri yang harus mengatakan. Oh. Biar nggak simpang siur ya. Si Arnold kepo nih, kepo. Tuh yang mandi. Mantap panitia setting MC-nya, mantap. Untuk Panitia aman ya. bijaksana. Ya, panitia bijaksana. Panitia aman. Oke, selanjutnya. Pelatih atau official dari Persatuan Judo Kesatria Bayangkara atau PJKB. Halo. Halo, Sensei. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Suaranya putus-putus. Ya, Oh putus. iya, halo. Halo. Iya, halo, Oma. Ya, siap. Halo. Ya, PJKB siap. Terima kasih. Ya, siap PJKB. Iya. Semangat ya, Oma ya. Terima kasih. Semangat. Iya, terima kasih. Semangat. Ya, Oke. Mbak Tajul. Iya. Oke. Untuk informasi, ya, babak penyisian ini akan diambil 5 besar untuk menuju final. Ya, jadi akan diambil 5 nilai tertinggi untuk setiap kategori. Jadi untuk ini di kategori Juno Kata akan diambil 5 besar dari keseluruhan peserta, yang otomatis akan maju ke babak final. Babak finalnya akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 November. Secara live Zoom dan YouTube. Untuk ini, rekap nilai babak penyisihan akan dibagikan di grup WhatsApp pelatih setelah grup 3 selesai. Sekaligus pengumuman 5 besarnya. Babak penyisihan ini akan direkam dan diupload videonya di YouTube channel Jakarta Open Judo Championship. Jadi yang belum subscribe aja langsung ke YouTube, subscribe Jakarta Open Judo Championship biar tahu videonya sudah diupload atau belum. Ya. Dan ada informasi lagi nih. Sebentar ya. Ada webinar yang akan dilangsungkan pada tanggal 28 November 2020 ya. Dari jam 9 sampai 11.30. Ini bagus banget nih. Ini jadi di sini akan ngebahas strategi latihan fisik di era new normal dan meningkatkan motivasi melalui teknik self-talk. Jadi ini di masa-masa pandemi ini biasanya kan banyak nih yang bagaimana sih latihan fisiknya gitu. Atau mungkin ada beberapa wilayah yang masih nggak boleh berdekatan, nggak boleh berkerumun. Jadi mau latihan fisik harus jauh-jauhan atau bahkan latihan fisik dilakukan mandiri. Nah, ini kalau ada yang mau tanya-tanya boleh nih, karena pembicaranya siapa? Ada Mas Abi Hasbullah. Jadi ini pengalamannya banyak ya, pelatih fisik nasional. Dia pernah jadi pelatih fisik Judo DKI di PON 2012 sama PON 2016. Ya. Lalu beberapa bisa lihat di sini. Dan yang terakhir, dia menjadi pelatih fisik Wushu DKI Jakarta sampai tahun di PON 2021. Ya, jadi saat ini mungkin dia masih menjadi pelatih Wushu DKI Jakarta. Nah, lalu ada lagi narasumber satunya lagi. Jadi di sini ada 2 narasumber ya.
yaitu dengan Ibu Damar Arum Dwi Aryani, seorang psikolog olahraga dan mental coach. Ya, jadi perlu nggak sih sebenarnya psikolog itu untuk seorang atlet gitu? Mungkin beberapa berpikir, buat apa emang atlet gue gila? Enggak juga. Psikolog di sini untuk kita harus bagaimana memotivasi, ya, memotivasi diri atletnya melalui self talk. Nah, mungkin ada beberapa atlet yang bermasalah, misalnya atletnya nggak nurut nih sama pelatihnya nih kan, ini pelatihnya bingung, ini kenapa nih anak nggak nurut, apakah dia ada masalah di dirinya atau mungkin ada masalah cara melatihnya seorang pelatih. Nah, bisa nih kalau mau nanya-nanya, ini ada nih wadahnya. Jadi kalian ikutin acaranya di webinar nanti Sabtu 28 November 2020. Untuk pendaftarannya link akan dikirim ke grup WhatsApp. Ya, jadi bisa dicek di grup WhatsApp-nya ada link buat pendaftaran. Oke? Oke, operator siap? Ya, baiklah. Akan kami mulai kompetisi Jakarta Judo Kata Open Virtual Competition 3.0 kategori Judo Kata grup 2. Di grup 2 ini ada 2 yang mengundurkan diri, yaitu Bayangkara Samapta Papua dan Pengprov PJSI Papua. Ya, jadi tersisa 4 peserta. Untuk peserta pertama, ya, peserta pertama kategori Judo Kata dari grup 2 dari klub Semanor Jatim. Operator, oke. Semanor Jatim. Pelatih Marjawal Topan Sensei. Yang menjadi tori Nur Aimatus Aziza dan 1. Yang menjadi Laura Fenicia Sutarto Q2. Juri yang akan melakukan penilaian yaitu Arnold Silalahi Sensei, Fanny P. Sensei, Lita Teresia Sensei, Ismaya Sari Sensei, Imade Swadharma Sensei, ya, mari kita bersama-sama kita saksikan videonya.
Demikian penampilan dari klub Semanor Jatim. Kepada para juri dipersilakan untuk memberikan nilai dan mengirimkannya kepada panitia. Oke, penilaian untuk peserta dari Semanor Jatim akan ditampilkan setelah video berikutnya ya. Sambil menunggu mungkin proses penilaiannya, penghitungannya, dan proses pengirimannya ke panitia, saya mau menyapa sedikit nih ke Pergiwati Sensei. Dinyalakan dulu mic-nya, Sensei. Ya, bagaimana? Iya, selamat pagi menjelang siang, Sensei. Pagi, Mbak Tajul. Iya, boleh nanya dikit? Boleh. Mau nanya nih, di Yunokata ini gerakan apa atau teknik apa sih yang paling sulit nih yang biasanya yang dialami oleh atlet-atlet? Sebetulnya sih nggak ada yang sulit ya semuanya ya. Yang penting asal mereka sering berlatih. Terus ya memang kalau seperti teknik-teknik umpamanya seperti teknik-teknik angkatan itu ya, sepertinya Ryote Dori atau kata Mawasi, itu kan angkatan semua ya. Terus sama lagi sama kata Teange, kata Dori, Rionganski, itu kan angkatan semua. Nah, kita harus bisa tahu bagaimana kita ngajarin itu atlet supaya atlet kita bisa cium ke atas gitu. Biasanya pertama emang goyang-goyang gitu Mbak Tajul. Tapi lama-lama ya kita sebagai pelatih harus bisa kasih tahu gitu. Oh, kelemahannya di mana nih, kegagahannya di mana nih gitu. Nggak boleh kan, tidak boleh lemas, harus gagah. Nah, angkatannya itu yang kita mesti ajarin si atlet gitu loh. Oke. Itu kayaknya gitu Mbak Tajul. Iya. Seperti Rionganski itu kan kita tusuk ke mata tuh kan, satu atas, satu di bawah begini toh, gitu. Ya, itu gagah, gitu. Nah itu kan nanti ada angkatannya gitu. Angkatannya biasa semuanya sih ukingos kiri tuh, gitu. Ukingos kiri yang dimainkan itu. Nah itu kita harus sebagai pelatih harus sudah bisa gitu. Harus bisa, harus betul-betul qualified gitu. Nah, sekarang juga bagaimana atletnya. Kalau kita ngelatih atletnya umpamanya seperti kita ada TC, atletnya seminggu nggak datang, seminggu sekali, seminggu 2 kali, mana mau juara gitu kan. Harus betul-betul rutin latihannya gitu. Karena ini kata kan ada kesempurnaannya, ada kegagahannya, ada kecantikannya. Tidak boleh lemas, bla 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 gitu. Lain lagi begitu Mbak Tajul. Ya. Ya, betul. Ya, betul, Sensei. Kan Mbak Tajul pernah Yunokata toh? Pernah. Ya, masa lalu. Sebelum punya anak itu sama si siapa, Monica ya? Iya, Sensei. Nah, dulu pernah ada pakai kipas. Kenapa? Pernah pakai kipas. Pernah apa? Nggak kedengar, Kak? Pernah pakai kipas. Oh, itu karena buat demo aja. Iya, buat demo. Ya, kalau demonstrasi itu beda, apapun mau pakai apapun itu pakai kipas. Nah, itu buat demonstrasi beda. Versinya beda. Itu kita dulu kan masih baru gitu kan. Kita pakai kipas. Kita pakai kipas itu kan seperti kata Tedori gitu kan, kata Teange di tengah-tengah mata jauh itu kita pakai kipas, gaya-gaya aja gitu, namanya juga peragaan. Beda Mbak Tajul. Ya. Oke. Beda. Terima kasih Sensei. Ya, sama-sama Jul ya. Iya, ya. Jadi nggak ada yang sulit ya, yang penting latihan. Nah, sukses ya. Sukses sama-sama. Terima kasih latihan. Sensei. Kayak Mbak Tajul kan dulu Mbak Tajul. Ya, kasih. Iya. Oke, operator siap. Kita ke peserta selanjutnya.
Ya. Perwakilan dari Pengda PJSI DIY. Pelatih Ganggeng Lufiadi Sensei, Tori, Desi Arwanti, dan 2. Uke, Intan Nur Ulfa, Bunga Juwita, dan 1. Juri yang akan melakukan penilaian yaitu Imade Swadharma Sensei, Arnold Silalahi Sensei, Fanny P. Sensei, Lita Teresia Sensei, dan Ismaya Sari Sensei. Oke, juri bersiap. Video ready? Ya. Ya, mari bersama-sama kita saksikan videonya.
Demikian penampilan dari klub Pengda PJSI DIY. Kepada juri dipersilakan untuk memberikan nilai dan mengirimkannya kepada panitia. Untuk penilaian untuk klub Samanor Jatim, operator sudah ready? Jeng jeng jeng. Semanor Jatim, nilainya 396. Selamat. 91 Jul. 391. 391. Saya salah ngomong lagi. 391 ya. Terima kasih untuk koreksinya. Untuk penilaian untuk Pengda PJSI DIY akan ditampilkan setelah video berikutnya. Ini kita lanjut dulu ya ke video ketiga ya. Video perwakilan dari Neo Judo Club Bali. Profilnya dulu kali ya, PowerPoint. Ya, PowerPoint. Perwakilan. Pada operator. Ya, Neo Judo Club Bali. Pelatih Nyoman Sumerta. Tori Nikadek Ana Dwiyanti Q3. Uke Nikadek Linda Putriana Q3. Juri yang akan memberikan penilaian yaitu Judo Nempung Sensei, Arnold Silalahi Sensei, Fanny P. Sensei, Lita Teresia Sensei, dan Ismaya Sari Sensei. Untuk videonya Neo Judo Club. Mari bersama-sama kita saksikan videonya.
Demikian penampilan dari Neo Judo Club Bali. Kepada para juri, dipersilakan untuk memberikan nilai dan mengirimkannya kepada panitia. Untuk penilaian tim dari Pengda PJSI DIY, operator apakah sudah siap? Ya, Pengda PJSI DIY nilainya sebesar 396. Selamat. Oke. Arnold CC bisa diganggu? Udah kelar kah? Sudah. Sudah. Boleh nanya? Itu di sana pertandingan apa ya di sana ya? Kita ngadain kejuaraan judo untuk anak-anak SD sih, SD sama SMP, tapi khusus yang mungkin anak-anak yang baru latihan ya selama mungkin sebelum COVID dan selama masa COVID, jadi mereka belum sempat merasakan bagaimana pertandingan. Jadi khusus anak-anak yang benar-benar baru latihan. Jadi kalau yang udah pernah menang nggak boleh? Ya, yang pernah juara atau sudah sabuknya kuning ke atas nggak boleh. Maksimal kuning. Oke, biar bisa ngerasain euforia pertandingan. Ya. Dan kejuaraannya juga memang kita batasin, tidak terlalu banyak, serta penonton juga kita batasin, orang tua tidak boleh masuk ke area pertandingan, jadi hanya nonton dari luar saja. Dan protokol untuk kesehatan juga kita patuhi gitu. Oke. Oke, semoga sukses acara yang di sana ya Sensei ya. Amin. Terima kasih. Ya. Oke, kita operator siap. Kita ke peserta selanjutnya. Peserta terakhir untuk grup 2. Ya, perwakilan dari Persatuan Judo Ksatria Bayangkara atau PJKB. Pelatih Ray Reksi Aprima. Tori Yuliana Nikola Iriani. Oke, Sarah Sakila Iriani Rumayomi Q1. Untuk juri yang akan melakukan penilaian yaitu Judo Nempung Sensei, Arnold Silalahi Sensei, Fanny P. Sensei, Lita Teresia Sensei, dan Imade Swadharma Sensei. Ya, mari bersama-sama kita saksikan videonya.
Ya, demikian penampilan dari Persatuan Judo Ksatria Bayangkara. Kepada para juri, dipersilakan untuk memberikan nilai dan mengirimkannya kepada panitia. Untuk penilaian dari tim Neo Judo Club. Operator ready? Ya. Neo Judo Club nilainya 387. Yeay, selamat. Sambil kita menunggu hasil penilaian buat peserta grup 2 ini, tadi Persatuan Judo Ksatria Bayangkara adalah peserta terakhir di grup 2 ya. Sambil kita nunggu hasil nilainya yang sedang dihitung oleh juri dan panitia, kita coba ngobrol-ngobrol dulu lagi deh. Siapa nih? Warno Sensei, masih adakah? Siap, hadir. Ngantuk nggak Sensei? Aman, aman. Stok kopi masih banyak. Stok kopi, kopi sih banyak. Udah diseduh belum? Ya, nunggu kiriman dari Makassar dulu. Duh gitu. Kode keras Makassar. langsung nengok ini. Pani Sensei langsung nengok ini. Kayaknya ngerasa diomongin katanya. Ini Sensei, kita sharing lagi dong masalah-masalah kira-kira penilaian untuk Yunokata ini. Ya. Yang paling signifikan itu apa ya? Kalau di Yunokata itu tetap jarak ya. Jarak itu menjadi poin-poin penilaian. Tadi ada beberapa peserta yang kurang memperhatikan jaraknya. Padahal itu kalau di penilaian masuknya di medium mistake. Tadi ada yang kata teange itu dari garis tengah itu ke masing-masing. Itu tahu kan kata teange yang angkat tangan, maju pelan-pelan ke depan. Nah, itu harusnya dari garis tengah itu 1 meter 70 cm atau kira-kira 1 matras setengah lebih sedikit. Jadi nggak sampai 2 meter jaraknya. Oh, jadi terus iya silakan. Ya. Jadi terus ada lagi teknik teknik mune yang push dada ya. Itu jaraknya setengah. Jadi bukan 1. Muneoshi ya, situ jarak. Jadi ini jarak itu poin-poin menentukan juga ya, walaupun hanya medium, cuman bisa menentukan. Juga gerakan tangan tadi di teknik pertama Tsukidashi itu patokannya itu pada pinggang, obi ya, pada obi, lalu tenggorokan, lalu pada kedua mata, kedua alis ini ya. Beda sama yang angosi. Angos itu yang ke samping ya. Tetap di pinggang, di tenggorokan, dan endingnya di dagu. Karena di jaupus dia mengepus dagu. Jadi bukan di mata lagi. Dan juga untuk posisi tangan itu tidak seperti ini jempolnya ya. Atau dia melengkung. Dia tetap lurus dan jempolnya lurus. Jadi hal-hal detail itu sebenarnya mempengaruhi penilaian. Untuk itu kan penilaian sampai sedetail itu harus diperhatikan oleh juri. Tapi ada hambatan nggak kalau misalkan kayak virtual seperti ini? Oh pasti, karena mungkin view-nya agak jauh ya. Mungkin juga. Kalau detail juga kurang terlihat jelas kalau nggak live ya. Kalau misalkan langsung secara live itu terlihat, itu kepalan tangan itu bisa terlihat. Harusnya terlihat. Atau emang harus peserta harus menonjolkan gitu? Enggak juga. Enggak. Karena emang sudah diatur sedemikian rupa posisi uke dan tori agar gerakan detailnya terlihat oleh juri. Dan untuk masalah jarak nih Sensei, masalah jarak. Jadi di setiap gerakan-gerakan itu jaraknya itu sudah ada standarnya. Sudah ada patokan-patokannya. Maka itu di setiap perlombaan kata itu
garis itu wajib dipasang. Garis 3 garis, garis tengah, garis kanan dan kiri itu harus ada ya. Ya. Dengan warna yang terlihat oleh juri. Jadi biasanya itu urusan panitia biasanya, kalau bukan virtual itu urusan panitia. Oh. Nah, karena di garis itu juri bisa melihat jarak dari antara tori dan UK. Kalau untuk live sendiri nih, boleh nggak disiapkan dengan matras sudah ada tanda-tandanya seperti itu? Ya emang harus, emang dikata emang harus disiapkan garis-garisnya. Nah, ini buat kisi-kisi ya yang buat masuk final ya. Jadi untuk minggu depan kita akan final secara live ya di tempat kalian masing-masing. Jadi atur sedemikian rupa biar jurinya bisa ngasih nilai tinggi. Ya, jadi juri nggak ada waktu buat cari-cari kesalahan gitu. Ya. Ya, jadi Kalau menurut saya kameranya agak didekatkan sedikit karena penilaian pertama itu dimulai saat para kontestan itu memasuki matras kuning, memasuki area pertandingan. Nah, di situ. Jadi bukannya dari luar ini ya, luar matras yang jalan itu. Kalau untuk kita virtual cukup di situ aja saat berdiri di sisi matras kuning waktu hormat. Nah, di situ saat dimulai penilaian. Jadi secara view juga kan bisa lebih dekat dibanding kita harus tampak semua begitu para peserta memasuki arena pertandingan. Oh. Oke. Disiasati begitu. Dari para juri ada yang mau ditambahkan? Ya. Made Sensei, Arnold Sensei, atau Judo Nempung Sensei mau nambahin? Udah nggak bisa nambahin, udah kebanyakan sama Sensei Nano. Udah paket komplit ya? Iya. Izin senior hanya berbagi aja biar kita sama-sama paham ya. Nah, di sini kan terlihat ya. Itu ada wrong teknik atau big mistake. Itu salah satu contohnya kalau sabuk peserta itu terlepas ya. Sabuk terlepas itu bisa wrong teknik atau lost control. Lost control itu contoh untuk teknik katate dori ya. Katate dori dia ngangkat ternyata dia terjatuh. Nah, itu lost control. Itu bisa masuknya di wrong teknik. Ya, jadi ini adalah form yang dipakai buat penilaian Junokata ya, rekan-rekan sekalian. Oke, panitia, operator, udah ready nilai untuk peserta terakhir? Ya. Nilai untuk Persatuan Judo Satria Bayangkara sebesar 381. Selamat. Oke, ini masih ada yang mau ditanyakan dari ini masalah penilaian dari para peserta, para official? Bisa saya tanya? Boleh, Sensei. Boleh, Sensei, kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum saya closing. Mbak Tajul, silakan bertanya. Yang kita kirimkan yang pertama kali tuh dia berjalan ya, Junokatanya ada gerakan. Maaf, Sensei, suaranya terputus. Gitu ya, tidak ada gerakan ya. Maaf, Sensei, suaranya terputus, bisa diulangi? Halo? Ya. Pak Tajul, kan yang pertama saya kirim videonya itu kan sama mas sekarang gitu ya. Kok sekarang dia diem ya, kaku, nggak ada gerakan, kaku gitu ya. Biasanya kan jalan terus itu yang pertama kali. Kenapa? Begini, Sensei, kalau itu masalah dari jaringan internet koneksinya ya. Karena kalau di saya
saya pakai dua ini Zoom meeting. Memang satu berjalan lambat, tapi satunya lancar. Emang sinyal ya? Jadi iya, karena sinyal, kemungkinan karena sinyal. Karena di sini kebetulan saya sendiri harus on dengan dua kamera. Oma bingung gitu. Kalau kok begitu nggak ada gerakan gitu. Maksudnya satu diem dua gitu. Kan biasanya yang pertama kali kan bagus itu. Iya. Dari jaringan ya? Iya, dari jaringan. Iya, Mbak Taj. Iya, sama-sama, Oma. Iya, baik. Oke. Coba satu lagi nih, Sensei. Untuk Sensei dan Pak Sensei Warno dan para juri mau nanya, small mistake itu seperti apa ya, atau medium mistake itu bisa dijelaskan secara singkat sebelum saya closing? Ya, kalau di situ sudah ada kategorinya. Medium itu kalau tidak ada kususi, ya tidak ada menghilangkan keseimbangan, itu bisa di medium mistake. Ataupun gerakan-gerakan tangannya salah, seperti pada kiri oroshi pada waktu dia berputar, telapak tangan harus mengikuti ya. Jadi tidak boleh satu-satu. Kebanyakan daripada teman-teman begitu menghadap ke sana, baru telapak tangannya dibuka. Padahal itu harus berbarengan. Saat dia menghadap ke sana, telapak tangan dibuka, baru dia naik. Nah, itu masuknya di medium. Itu gerakan-gerakan tangan, sama seperti gerakan menusuk mata juga ya. Telapak tangan yang melengkung, atau jempol yang terlipat. Atau saat pada teknik Ryugansuki yang menusuk mata. Startnya harusnya dari pinggang, tapi ternyata peserta startnya dari atas sini langsung begini. Nah, itu bisa masuk kategori di medium mistake. Ya. Oke, terima kasih. Kalau untuk small mistake itu biasanya lebih dari kesalahan-kesalahan kecil atau feelingnya juri aja. Feelingnya juri ini berasa ini kayaknya iramanya nggak pas nih, gitu. Atau terlalu cepat mungkin gerakan menusuknya, atau lambat, atau dia tidak pas di mata, itu bisa kita kasih small mistake 1 atau 2. Demikian kira-kira. Mungkin kalau ada kekurangan, emang manusia serba kekurangan. Kalau kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Mungkin kita untuk grup 2, karena kita sudah menyaksikan seluruh video dari peserta di grup 2 kategori Juno Kata, kita akan akhiri dulu penjurian untuk babak penyisihan Juno Kata. Selanjutnya, kategori Juno Kata grup 3 akan dilaksanakan pada pukul 13.00. Oke. Dan jangan lupa webinar akan dilaksanakan pada Sabtu 28 November 2020 pukul 9 sampai 11.30 siang. 11.30 pagi, masih pagi ya. Jadi terima kasih untuk para narasumber, Sensei, para Sensei Warno, dan para juri semuanya. Terima kasih Tajul, juri, official semua. Sampai ketemu nanti grup 3. Sama, terima kasih. Kita salam dulu ya. Nyalain mic-nya. Oke. Semua. Ya. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Tajul bergoyang. Jaya.